Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan materi bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk pertemuan kali ini kita memasuki bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Silahkan simak pada videonya. Pada pertemuan pertama, bab 2 ini, klasifikasi makhluk hidup, kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pembelajaran kali ini tujuannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian nanti dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengomunikasikan hasil observasinya. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah kalian bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, kalian nantinya bisa menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Selanjutnya, untuk klasifikasi makhluk hidup, khususnya ciri-ciri makhluk hidup, materi yang akan kita pelajari antara lain sebagai pendahuluannya, saya bacakan, kalian simak dengan baik-baik. Ya. Secara garis besar, benda-benda yang ada di semesta atau di sekitar kita ini terdiri atas benda hidup. Oke. Benda hidup selanjutnya adalah disebut sebagai makhluk hidup dan juga terdiri atas benda tak hidup atau benda tidak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dan dalam bab ini kamu akan mempelajari karakteristik benda hidup atau makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita, serta bisa mengklasifikasikannya atau bisa mengelompokkannya. Kamu akan kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur. Ya, dengan sangat teratur. Kalau Anda lihat misalkan seperti burung cendrawasih yang warna ekornya panjang, kalau sedang mekar, ya, warnanya sangat indah sekali. Tuhan Yang Maha Esa juga menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna, seperti air, udara, hutan, batuan, dan berbagai macam mineral yang terdapat di dalam perut bumi. Oleh karena itu, kalian semuanya, ya, dengan ciptaan yang ada di sekitar kita yang sangat teratur itu, tugas kita adalah selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah
menciptakan kita atau menciptakan kalian sebagai makhluk yang paling sempurna. Kenapa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna? Ini juga sudah sangat jelas sekali terdapat di dalam ayat Al-Quran ya, yang bunyinya kurang lebih laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lakot sungguh kolaknal telah aku ciptakan insan atau manusia fi ahsani takwim dalam sebaik-baik bentuk. Ya, jadi manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Sehingga kamu juga wajib menjaga alam semesta ini agar tetap lestari dan tidak dicemari oleh berbagai macam zat yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Karena itu, kamu harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari karakteristik benda-benda di sekitar. Kemudian, kamu juga bisa mengklasifikasikannya atau menggolongkan berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri benda tersebut agar kalian mudah di dalam mempelajari. Nah, secara umum ciri-ciri makhluk hidup ya, dikatakan makhluk hidup ya, makhluk hidup itu harus memiliki ciri-ciri antara lain satu, bernapas ya, bisa bernapas, bisa bergerak, ya, melakukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi, dikatakan sebagai makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu disebut makhluk hidup, itu harus memenuhi 8 ciri. Ya. 1, bernapas, 2, bergerak, 3, memerlukan makan dan minum, 4, tumbuh dan berkembang, 5, berkembang biak, 6, mengeluarkan zat sisa, 7, peka terhadap rangsang, dan 8, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oke, kita lanjut ke pembahasan secara lebih dalam lagi mengenai 8 ciri-ciri makhluk hidup ini. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Saat kamu bernapas, saat kalian bernapas, yaitu saat menghirup udara yang kamu hirup itu mengandung oksigen atau O2. Dan ketika kamu mengeluarkan udara, yang dikeluarkan adalah karbon dioksida atau CO2. Dan ini lebih besar. CO2 yang di dalam udara yang kamu hirup dan yang kamu keluarkan, ini CO2-nya lebih besar yang dikeluarkan daripada yang dihirup. Nah, sebenarnya sangat mudah kamu dapat merasakan kebutuhan bernapas kamu. Dengan cara kamu menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat atau tahan napas. Tentunya kamu nanti akan merasakan sesak ya di bagian dada sebagai tanda kekurangan oksigen. Lebih jelasnya simak contoh-contoh proses bernapas atau ciri-ciri makhluk hidup yang melakukan bernapas ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman atau memerlukan nutrisi. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga adalah melakukan pergerakan atau bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Untuk lebih jelasnya, simak beberapa contoh berikut ini. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikan pada tubuhmu, samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu pada waktu masih kecil? Tentu saja tidak, kan? Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring proses usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Jadi tumbuh adalah bertambahnya massa, seiring dengan bertambahnya usia. Hewan juga mengalami hal yang sama. Sedangkan kalau kita lihat peristiwa metamorfosis, contohnya pada kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Di sini ada berkembang. Berkembang yaitu proses menuju ke arah kedewasaan. Ya, kita lihat contohnya sebagai berikut.
Berikutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu disebut sebagai orang tuamu. Sedangkan ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua, yang sekarang kamu panggil sebagai kakek dan nenek. Begitu seterusnya. Ini yang dinamakan berkembang biak atau reproduksi. Tujuan dari reproduksi ini untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Simak contohnya sebagai berikut. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Contoh lain, saat ada lalat yang hinggap di tubuh sapi bagian belakang, secara spontan sapi akan mengibaskan ekornya. Contoh yang lain juga, tanaman yang kamu letakkan di dalam rumah dekat jendela akan tumbuh ke arah sumber cahaya, yaitu mendekati jendela. Jadi makhluk hidup mempunyai ciri peka terhadap rangsangan. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan ini disebut dengan iritabilitas. Agar lebih jelas, kita simak videonya berikut ini. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air, maka tumbuhan tersebut akan memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau tempat yang banyak mengandung air, maka tumbuhan tersebut akan memiliki daun yang lebar dan tipis. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bagi makhluk hidup yang dapat beradaptasi, maka ia dapat bertahan lebih lama
dan populasinya akan bertambah banyak. Sedangkan jika tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, makhluk hidup tersebut akan punah. Berikutnya untuk ciri makhluk hidup yang ke-8, yaitu mengeluarkan zat sisa. Pada proses metabolisme, selain menghasilkan energi, juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kadar zat sisa yang tinggi jika tidak dikeluarkan dari dalam tubuh tentunya akan mempunyai efek yang berbahaya dan dapat menjadi racun di dalam tubuh. Misalnya paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau CO2 dan H2O. Kemudian saat kamu berolahraga, kulit kamu akan mengeluarkan keringat. Saat kamu banyak minum, maka ginjal kamu akan mengeluarkan urin. Tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa. Tempat keluarnya zat sisa pada tumbuhan ini dinamakan stomata. Jadi tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. Demikianlah pembelajaran kita mengenai klasifikasi makhluk hidup pada pertemuan pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Materi sudah kita bahas secara menyeluruh, berisi 8 ciri-ciri makhluk hidup, yang diantaranya adalah nomor 1, makhluk hidup itu melakukan bernapas. Kemudian nomor 2, memerlukan makan dan minum. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga, bergerak. Kemudian ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima, berkembang biak. Kemudian ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang nomor 6 tadi. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Kemudian yang ke-8 adalah mengeluarkan zat sisa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti. Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian, nanti kalian bisa melakukan atau mengerjakan evaluasi. Mengerjakan evaluasi agar pemahaman kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup dapat kamu ketahui. Ini ada 10 soal yang bisa kamu kerjakan dengan klik di sini. Nanti link akan saya sampaikan juga di grup pembelajaran kita, grup pembelajaran IPA, dan juga link evaluasi ini akan saya taruh di deskripsi. Demikian pembelajaran saya cukupkan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.